Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat tema custom dengan WordPress. Baik, kita buka dulu WordPress-nya. Oke, untuk login, kita ketikkan login di sini. Kemudian masukkan username kita. Ya, untuk memilih tema di dalam WordPress, kita ke tampilan kemudian tema. Ya, kita bisa berganti tema dengan mengaktifkan salah satu tema yang ada di sini. Aktifkan, ini yang 2019 kita aktifkan. Oke, lihat situs. Ya, ini adalah tadi apa? 2019. Ya 2019. Ya, kita aktifkan yang ini 2020. Kembali ke sini. Ya, seperti itu cara berganti tema. Ya, tapi kita tidak akan menggunakan tema-tema ini, kita akan menggunakan tema sendiri. Ya, caranya kita ke folder sum, kemudian ke htdocs, my site, kemudian wp content, kemudian themes. Ya, seperti kita bisa lihat di sini ada 3 folder: 2019, 2020, 2021. 2019 ini, kemudian 2020 yang ini yang aktif, kemudian 2021. Ya, untuk menambahkan tema, kita sebenarnya bisa download tema baru secara online di sini. Tapi kita ingin buat tema sendiri, kita tambahkan folder di sini, folder baru. Kemudian kita namakan latihan CMS. Di dalam latihan CMS, kita buat file baru. File barunya index.php. Kemudian satu lagi adalah style.css. CSS ini adalah untuk mengatur tampilan website kita. Kita edit. Kita edit slash kemudian bintang kemudian slash. Ini menandakan adalah komentar di sini. Tapi komentar ini sebagian bisa diakses oleh WordPress menjadi info. Saya praktekkan di sini. Kita sebut saja theme name adalah tema latihan CMS. Kita save. Maka sekarang kita memiliki tema baru. Nama temanya adalah tema latihan CMS. Oke, di sini kita punya nama tema latihan CMS, versinya kosong oleh anonim. Oke,
Untuk menambahkan oleh dan versi, kita buat info tambahan di sini. Author, kemudian version, versinya 1.0. Ini versi pertama kita refresh ya, ini berubah versinya versi 1.0 kemudian oleh AHE ya. Tapi di sini ini ada gambarnya, ini ada gambarnya, ini ada gambarnya, ini tidak ada. Oke, untuk menambahkan gambar, saya telah download di sini gambar PNG ya. Formatnya itu harus PNG dan namanya ini harus screenshot. Oke. Yang direkomendasikan ukuran screenshotnya ini adalah 1200 kali 900. Oke, sudah saya tambahkan di sini dalam folder latihan CMS. Jadi ada 3 file, index.php, screenshot.png, style.css. Oke, kalau kita reload, maka tersedia gambar. Oke, kita aktifkan. Kita lihat situs. Oke, putih seperti salju, kosong. Kita edit index.php-nya. H1. Ini adalah tema yang akan kita dapat. Oke, kalau kita isi sesuatu di situ, maka akan tampil seperti ini. Di sini. Ya. Saya akan terangkan mengenai CMS, Content Management System. CMS ini meliputi dua hal. Yang pertama adalah CMA, Content Management Application. Yang kedua adalah Content Delivery Application. CMA, apa yang dimaksud dengan CMA? Jadi, kalau kita ingin membuat konten, di sini oke. Kalau kita ingin membuat konten, membuatnya tidak di sini ya. Ini udah di save. Ya, membuat konten tidak di sini. Tapi kita membuat konten, kita membuatnya di sini dan akan ditampilkan di sini. Ya, kita buat konten di sini dari dashboard, kemudian akan ditampilkan nanti di sini secara otomatis. Jadi kalau kita ingin membuat konten, jangan mengedit ini, menambahkan konten di dalam index.php, karena fungsi dari CMS itu adalah mengatur konten di dalam dashboard WordPress ini di sini. Kita hapus ini.
Kita akan buat konten di sini. Untuk membuat konten jangan di sini di dalam index PHP, tapi kita buat konten di sini. Konten kedua, yang pertama adalah hello dunia ya, yang tadi. Konten kedua terbitkan. Kita ke dashboard lagi, tambah baru. Konten ketiga kita buat konten ketiga, terbitkan. Oke, kita mempunyai 3 konten, Halo Dunia, konten kedua, dan konten ketiga. Kalau kita tampilkan tema, aktifkan yang ini. Ya, di sini ada latihan CMS, judulnya ada konten ketiga, konten kedua, dan konten Halo Dunia. Ya, tapi di dalam tema latihan CMS kita belum ada isinya apapun, seperti ini. Ya, yang kita lakukan adalah mengedit index.php kita menggunakan bahasa script PHP. PHP itu Hypertext Processor. PHP itu tagnya dimulai dengan kurang dari tanda tanya PHP. Kemudian diakhiri dengan tanda tanya lebih dari. Ini adalah tag awal PHP yang kurang dari tanda tanya PHP, dan tag akhir PHP itu adalah tanda tanya lebih dari. Ya, apapun yang ada di antaranya, di antara ini adalah bahasa script PHP atau kode dari PHP. Kode dari PHP. Ya, kita akan belajar di sini PHP. Ya, kita lanjut. Kita membuat kode kita yang pertama. Kita ketik saja while, kemudian kurung buka kurung tutup, kemudian kurung kerawal kurung tutup. While adalah fungsi di dalam WordPress. While adalah fungsi di dalam WordPress. Ini terkenal di dalam WordPress, terkenal dengan istilah while loop. While ini adalah fungsi di dalam WordPress. Oke, kita lanjutkan saja. While have post ini adalah fungsi yang dibuat WordPress untuk menampilkan seluruh post. Jadi bahasa ini adalah while, sementara apakah WordPress mempunyai post, maka dia akan menampilkan post. Kalau tidak mempunyai post, dia tidak akan menampilkan post. Post itu konten ya. While have post the post. Oke. Ini semua yang
yang memiliki kurung buka dan kurung tutup. Kemudian seperti the post ini kurung buka dan kurung tutup. Itu adalah fungsi yang dibuat oleh WordPress. Ini while juga ada kurung buka dan kurung tutupnya. Itu adalah fungsi yang dibuat oleh WordPress. Oke. Nah, titik koma ini menandakan satu kode selesai. Kalau kita ingin membuat kode yang baru lagi, maka kita tulis the title seperti ini. Title. Ini fungsi WordPress juga, maka dia akan menampilkan judul. Ini akan menampilkan seluruh post. Ini akan menampilkan judul, the title. Ini fungsi yang dibuat oleh WordPress. Kemudian the content, dia akan menampilkan isi dari sebuah post seperti ini. Maka ini kode yang kita buat, kemudian ini juga kode yang kita buat. Ini dipisah dengan titik koma. Jadi semua yang ada di antara kurang dari tanda tanya PHP, semua yang ada di antara ini dengan ini tanda tanya lebih dari, ini semuanya adalah kode atau bahasa script PHP. Oke. Dia PHP bisa bercampur dengan HTML. Oke, untuk membedakan antara PHP dengan HTML, saya beri contoh. Kita akhiri saja di sini tanda tanya PHP-nya di sini diakhiri dengan tanda tanya lebih dari. Maka ini adalah bagian dari PHP. Kemudian yang ini bukan. Karena ini awalnya, ini akhirnya. Oke, kalau kita ingin menambahkan HTML, sekarang bisa hitung berapa konten post. Ini adalah kode HTML. H1 adalah header 1 untuk menampilkan judul. Ya. Untuk menampilkan judul header 1 ya. Kemudian ini adalah kode yang belum jelas apakah HTML ataukah PHP. Maka untuk menjadikannya PHP, kita tambahkan tanda tanya PHP seperti itu. Oke, simpan. Maka ini adalah bagian dari PHP ini. Ini adalah bagian dari PHP ini. Ini adalah terpisah sendiri di tengah-tengah adalah kode HTML. Kita reload. Ya, ada hitung berapa konten post. 1, 2, kemudian 3. Ada 3 konten post. Oke. Jadi kita ini beri judul saja. Di sini kita buat kode PHP yang baru. Ini HTML. Ini juga HTML. Tapi di tengah-tengahnya kita ingin ada PHP-nya, maka kita buat PHP yang baru, tag PHP yang baru, PHP, kemudian tanda tanya lebih dari. Ini adalah tag PHP yang baru. Ada 3 tag PHP sekarang, 1, 2, dan 3. Ya, dia tidak akan bercampur dengan HTML kalau kita perjelas seperti ini. Ini kita namakan the title.
kemudian akhiri dengan titik koma, maka dia menjadi bahasa script PHP yang sah. Oke, kita lihat di sini ada konten ketiga, konten kedua, dan halo dunia. Seperti judul di sini, di post, semua post. Konten ketiga, konten kedua, dan halo dunia. Ya. Untuk menampilkan isi dari post ini, isinya ini, ya, kita isi dengan kita buat sajalah tag PHP yang baru, PHP, kemudian the content, titik koma, akhiri dengan fungsi tag seperti itu, karena kita akan membuat di sini kode HTML hair. HR itu hair, garis seperti rambut, ya, hair. Oke, seperti ini. Kalau kita reload di sini, maka dia akan ada kontennya di sini. Seperti fungsi CMS yang seharusnya. Ini content message application adalah untuk mengatur apakah konten ini dapat ditampilkan di dalam sistem WordPress. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan pada kesempatan kita selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.